بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. فقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati para pengurus DKM, ayahanda, dan guru-guru kita bersama, para orang tua kami yang kami muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maktubah, mafruḍah di Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai ini. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam suasana hati yang penuh dengan persaudaraan, dalam suasana hati yang penuh dengan kerinduan dan kecintaan. Itulah yang menjadikan pertemuan kita selalu nikmat. Saat pertemuan didasari dengan kecintaan dan kerinduan, maka ada kenikmatan saat kita bersama. Dan salah satu di antara ciri kebaikan kita adalah saat mana kita masih senantiasa merindukan hal seperti ini, merindukan majlis ilmu. Ini salah satu di antara indikasi kesolehan dari kita. Insya Allah kita akan tetap selalu merindukan majlis ilmu sampai akhir hayat, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada semua umat yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umatnya yang setia, yang telah nanti Allah berikan kesempatan untuk kita bersama berjumpa dengan beliau. Salah satu di antara kenikmatan yang sangat luar biasa adalah saat mana nanti di akhirat kita bisa berjumpa dan menatap wajah beliau. Kemudian kita diperkenankan oleh Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan satu saat nanti kita berkumpul di sana bersama mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini nggak pakai kacamata kurang kelihatan, pakai kacamata masih baru. Apalagi kalau masih baru, adaptasinya lama juga. Bahwa salah satu di antara kesuksesan Rasulullah dalam membawa risalah Islam adalah sendi ukhuwah yang beliau tanamkan dalam kehidupan para sahabat. Ukhuwah.
Jadi saat mana kita ingin menggapai keberhasilan sekian persen dari yang pernah beliau raih, maka seni ukhuwah ini jangan sampai terlupakan. Kita mengadakan kegiatan dakwah di masjid kita dan lingkungan kita, seni ukhuwah ini jangan sampai terlupakan. Karena kalau terlupakan sama halnya dengan motornya baru, tapi bautnya hilang satu. Takut kita ngegas full, takut. Apalagi yang nggak ada baut ban, buat roda ya, kacau itu. Nah oleh karena itu malam hari ini mari sedikit kita bukan mendalami ini mah, kita lirik sedikit terkait dengan ni'matul ukhuwah fi sabil dakwah wa fi sabil hayah. Bagaimana nikmatnya ukhuwah dalam perjalanan dakwah dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayahanda dan bunda sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan, kuat atau tidaknya sangat ditentukan dengan apa kita mengikatnya. Ada orang yang bersaudara karena persaudaraan bisnis. Saya kenal sama dia, saya selalu bersama dengan dia dalam apa? Dalam hal bisnis. Ketika bisnisnya berakhir, ya udah, persaudaranya juga berakhir. Udah lama gak ketemu sama dia? Enggak, kenapa? Udah selesai kontraknya, proyek sudah selesai sama dia, udah selesai. Ada lagi karena satu meeting atau satu kantor dan lain sebagainya. Nah, kalau ukhuwah yang didasari oleh keimanan dan keislaman, ini tidak akan pernah berakhir, dan itu yang sangat luar biasa. Yang ikatan ini bukan sekedar membersamai kita dengannya di dunia saja, bukan, sampai di akhirat. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dia cintainya. Ketika kecintaan kita, ukhuwah kita berdasarkan keimanan dan keislaman, ini akan berlanjut sampai dengan akhirat, nanti kita bersama dengannya. Dan kita ingin persaudaraan kita di antara sesama kita dengan ikatan keimanan. Yang pertama adalah hakikatul ukhuwah. Hakikat ukhuwah Islamiyah yang pertama adalah tasdiqul iman. Bahwa ukhuwah Islamiyah ini merupakan salah satu di antara kebenaran keimanan kita. Iman kita dikatakan benar, dikatakan sempurna saat mana kita mempunyai jalinan ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara kita. Kalau jalinan ukhuwah Islamiyah itu tidak kita bangun, berarti keimanan kita rusak, sakit. Salat rajin, puasa rajin, tilawah rajin, tetapi sama saudara seiman cuek bebek, mau gue pikirin, rusak iman kita. Tetangga kita bukan tetangga sekedar tetangga rumah, kita bareng-bareng ke masjid, sama-sama jamaah di masjid, tapi dia sakit, kita kagak tengokin, rusak iman kita. Kita masak makanan yang enak, baunya nyampe ke rumah dia, karena memang satu tembok, nggak double dinding, nggak kan? Batakonya satu, masakan kita sampai ke rumah dia, tapi baunya doang, rusak iman kita. Itu luar biasa ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan, jangan sampai ada sesuatu yang kita pahami sebagai sebuah kebaikan yang sangat luar biasa, tetapi di hadapan Allah biasa-biasa aja. Kata kita salat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, tilawah kita luar biasa,
qiyamul lail kita luar biasa, kata kita. Tapi ketika kita dengan saudara kita tidak memberikan hak-haknya, semua itu tidak luar biasa di hadapan Allah. Biasa aja, careless, biasa aja itu. Jadi kita nganggap itu luar biasa, kata kita doang. Jadi yang pertama, ukhuwah Islamiyah merupakan pembenaran atas keimanan kita. Kalau seseorang imannya kuat, imannya benar, pasti dia merajut tali ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudaranya. Pasti dia tidak akan menggibah saudaranya. Pasti dia tidak akan membeberkan keburukan saudaranya. Pasti dia menjaga kehormatan saudaranya. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari pengakuan keimanan kita. Jadi yang sampai ada aib saudara kita tersebar karena lisan dan jempol kita. Lisan dan jempol sekarang ya, begini ngetik. Jangan sampai ada keburukan, keaiban saudara kita terbeber karena lisan dan jempol kita. Naudzubillah. Jadi yang pertama, tasdiqul iman. Mari kita benahi kehidupan kebersamaan kita. Bagi kita satu majlis, satu masjid, satu jamaah. Ya, jangan sampai ada hak-hak saudara kita yang tertahan karena keegoan kita, dan itu akan merusak keimanan kita. Naudzubillah. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah itu merupakan amrun rabbaniyun. Perintah Allah, perintah Tuhan. Perintah Allah. Di surat Ali-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Artinya apa? Menjadi ukhuwah Islamiyah di antara kita merupakan sebuah keharusan, karena itu merupakan bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah, instruksi Allah. Yang berikutnya, hakikatul ukhuwah Islamiyah itu adalah ni'matun kabirah. Yang ketiga, ni'matun kabirah. Kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar. Jadi rasa ukhuwah Islamiyah yang sudah terjalin itu merupakan nikmat yang sangat besar. Pertanyaan yang harus kita renungi dalam kehidupan kita secara pribadi, kita tanya diri kita, sudahkah kita ketika bersama dengan saudara-saudara kita dalam ketaatan, kita merasakan nikmat? Sudahkah ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan syiar di masjid kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita, sudahkah ada merasa kenikmatan di situ? Ketika saudara kita keluar keringat, ketika kita juga mengeluarkan keringat bersama-sama melaksanakan syiar Islam, syiar dakwah di masjid kita, sudahkah ada kenikmatan di hati kita atau masih ada keluh kesah? Ya, acara lagi nih, pasti repot, pasti capek nih. Nah, di saat ada keluh kesah, orang kalau nikmat sekali pencapek ngeluh kagak? Orang kalau nikmat sekalipun lelah ngeluh kagak? Kagak ngeluh. Bunda sekalian, merawat anak capek luar biasa ya. Belum merawat bapaknya lagi, merawat anak kita luar biasa. Tapi karena nikmat, tapi kalau itu dijadikan beban, wah ngomel mulu itu. Ya, anak diomelin, bapaknya datang, bapaknya diomelin. Emang bapaknya sama anaknya sama aja, semua diomelin. Masih mending anak bapak sama, lah kalau anak sama bapak beda. Ini anak sama banget tetangga kan kacau. Nauzubillah ya. Memang harus sama. Yang penting sama dalam kebaikan. Jadi itu pertanyaan kecil. Sudahkah ada kenikmatan kita rasakan
Saat mana kita bersama-sama berkeringat, capek di masjid kita dalam rangka mensiarkan Islam. Kalau belum, ayo kita lihat lagi, ada apa dengan ukhuwah kita? Kalau masih ada keluh kesah, ada apa dengan ukhuwah kita? Ada apa dengan baut-baut yang ada di motor kita? Oleh karena itu, agar ukhuwah itu yang kita impikan tadi bisa tercapai, ada beberapa marhalah yang harus kita lakukan. Ya, waktu lagi dipakai cepat banget jalannya. Yang pertama, agar ukhuwah itu tumbuh sehingga kita bisa merasakan ukhuwah itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah at-ta'aruf. Bagaimana kita bisa mengenal dan mendalami betul saudara-saudara kita. At-ta'aruf, mengenal. Dalam proses mengenal ini bukan sekedar kita kenal lama. Wah, bukan berarti kita juga harus ngapalin, kalau diapalin capek, lupa lagi. Alami saja, alami. Karena saking lamanya, saking bersamanya, lah kita kenal, udah pasti itu. Jangan yang jadi masalah udah lama tapi kagak kenal. Ini masalah juga. Ada paket datang nanyain tetangga kita, nanyain sama kita, orangnya di samping kita kagak kenal. Sama Pak Hasan mana Pak ya? Pak Hasan, ini mah kagak di atas sini Pak, nggak tahu saya. Padahal pas nanya sebelahnya lagi, Pak Hasan mana? Ya saya, kan kacau ya. Tinggal kita udah 10 tahun, tapi namanya kagak kenal. Ini kacau ini. Jangan sampai terjadi. Jadi yang pertama at-ta'aruf. Bagaimana kita mengenal betul orang-orang yang pertama yang dekat-dekat kita lah. Semajlis kita. Mengenal asalnya dari mana, mengenal keluarganya, mengenal kerjanya di mana, sebagai apa, punya keahlian atau profesi di bidang apa. Ya satu saat kita akan membutuhkan, bukan kita. Ya. Dakwah di masjid kita akan membutuhkan profesi beliau. Kita harus paham. Ini harus mengenal anaknya berapa. Jangan tanya istrinya berapa, nggak boleh. Fitnah itu. Nanya deket bininya lagi. Bapak maaf, istrinya berapa? Itu bisa berantem itu. Ya macam-macam. Ya. Itu nanyanya ntar di pos ronda bro. Baru jaga malam. Ya ta'aruf. Paham karakternya, kita kenal. Bapak ini temperamen orangnya, nggak boleh kesinggung dikit. Bapak ini pendiam, tapi kalau misalnya marah dia dipendem. Tapi kalau meledak kagak bisa nahanin. Kita harus paham. Sehingga kita bisa menempatkan diri. Dengan siapa kita berbicara? Ya. Kemudian apa tema yang kita bicarakan? Wah, bapak ini nggak suka nggak suka nggak suka bercanda dia. Orangnya serius aja, makanya anaknya banyak. Biasanya orang serius anaknya banyak Pak. Tapi saya sering humor juga, anak saya banyak. Karena saya serius pada tempatnya dan humor pada tempatnya. Kalau lagi proses harus serius, makanya banyak. Anak saya 7, alhamdulillah. Awas sekali lagi, jangan nanya istri, nggak boleh. Ya, nanya anak boleh. Anak saya 7. Udah punya mantu 1. Walaupun imut kayak gini udah punya cucu ya. Jadi at-ta'aruf, lakukan ta'aruf. Jangan cuek bebek. Kemudian yang kedua, karena kita mengenal dengan sesama kita, maka akan terbentuk dalam diri kita at-tafahum, saling memahami. Wah bapak ini kalau lagi kumpul nih, sukanya kopinya nggak pakai gula, tapi yang kental. Ketika seseorang diberikan sesuai dengan apa yang ia sukai, bukan lihat kopinya, bukan. Tapi karakter kopinya itu yang bisa dia merasa dihormati. Oh, bapak itu saya belum minta kopi kental tanpa gula, tapi sudah disediakan. Wah, luar biasa. Ada orang yang tersanjung karena kopi kental yang tanpa gula. Dan ada orang yang merasa tidak dihargai karena kopi juga. Udah tahu gua gak suka pakai gula. Masa buat gua gulanya banyak benar.
Nggak tahu dia. Ada yang kesinggung gara-gara kopi juga. Hati-hati. Tapi kalau hal-hal kecil kita pahami, kita berikan porsi kepada saudara kita sesuai dengan yang dia inginkan, itu jadi penghargaan yang sangat luar biasa. Apalagi kita ketika bareng-bareng ini nih, nggak usah nanya, Pak kopi apa teh? Nggak usah nanya. Langsung bapak ini teh, bapak ini kopi, bapak ini yang kentalnya buangan, yang ini tidak terlalu kental. Kita sampai hafal kayak gitu, tuh luar biasa. Jadi ketika kita menghormati karena kita memahami saudara kita dengan hal-hal yang kita anggap kecil, kita akan terukir indah dalam hatinya. Ini berangkat dari at-ta'aruf, maka akan terbentuk dalam diri kita tafahum. Jadi kita bisa bijak memperlakukan saudara kita dengan porsinya masing-masing. Kemudian berikutnya at-ta'awun. Kalau sudah memahami, ini udah mulai indah nih. Masing-masing saling mengerti. Gitu kan? Ini udah mulai indah, kebersamaan kita udah mulai indah saat mana kita sama-sama saling mengerti. Sama-sama memahami akan terjadi indah. Kemudian yang berikutnya lebih indah lagi, at-ta'awun. Kita bisa saling tolong-menolong di antara kita, saling tolong-menolong di antara program kita. Ini indah luar biasa. Misal ada orang yang karakternya dia butuh, tetapi dia tidak mengucapkan kebutuhannya, apalagi meminta. Ada orang yang karakternya kayak gitu. Cuma dia kadang-kadang mengekspresikan lewat wajah. Misalnya apa? Bersandar di pojokan masjid, bengong. Ini orang pasti ada yang lagi dibutuhkan nih. Pas mari kita lihat ada orang datang ke rumahnya agak marah-marah. Oh pasti nagih ini. Ada orang yang butuh tapi dia tidak minta. Alangkah indahnya kalau kita punya kelebihan langsung kita hampiri. Pak, maaf, bukan dalam rangka mencampuri urusan Bapak. Saya ada rezeki 3 juta, Bapak pegang aja dulu. Oh jangan Pak, jangan, itu bentuk menjaga harga diri, bukan nggak mau. Jangan langsung, ya udah kalau jangan nggak apa-apa. Ini kadang-kadang pundungan lagi, minjemin pundungan. Jangan itu bentuk menjaga harga diri. Jangan Pak, nggak usah Pak. Maksudnya nggak usah lama-lama dan nggak usah nggak jadi. Nggak usah diambil lagi. Jadi ada orang yang karakternya seperti itu. Itu termasuk karakter saya. Walaupun dia kadang-kadang butuh. Yang kayak gitu lebih diperhatiin. Kenapa? Dia sakit pun dia tidak bilang. Dia tidak masak pun dia tidak bilang. Dia dimarahin dirinya pun dia tidak bilang. Kenapa? Takut. Ini orang kayak gini perlu diperhatiin. Ya sesuatu disimpan. At-ta'awun. Kalau saya dulu sering main ke rumah teman gitu kan. Bukan pura-pura pengen pipis, bukan, dan memang pengen pipis karena saking lamanya asiknya ngobrol gitu kan, ngobrol masalah dagang, masalah yang lainnya. Maaf saya mau numpang ke belakang, silakan. Ketika di kamar mandinya odolnya udah main kempes, belum ada serepnya, ini pertanda, ini kode ini. Sampai bahasanya seperti itu. Odolnya udah sampai di ujung, udah dibalikin. Samponya juga udah terbalik. Karena ada ibu-ibu tuh akalnya gitu tuh, supaya tuirisnya minta ampun, habis dibalikin sampo. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi pala, itu mau udah rahasia umum. Jadi kita membaca bukan sekedar dari apa yang dia sampaikan. Kita baca kondisi realnya. Kalau saya minum, maaf saya makan sekarang lagi pengen air putih ya. Tapi pas banget makannya dikasih air putih saya minum dulu. Ayah maaf. Ketika saya ditanya, misalnya lagi namu nih, Ustaz, ngopi, teh apa? Saya teh aja, manis. Ketika saya minta manis, tehnya kagak manis. Ini kan kode. Orang kalau sudah nawarin pengen teh manis, kemudian keluarnya nggak manis, dia berupaya pasti ke warung terdekat untuk menghormati dirinya dan saya juga. Pas saya minum, kok ini teh kagak manis.
Dikata kelupaan, masa iya barusan nanya gitu kan? Pasti ada sesuatu. Kalau asin pernah, ya pernah. Kalau asin pernah. Ya yang nyuguhin bukannya lagi bertamu, istri. Ternyata kode dia. Lagi muara sama saya suruh bikin teh. Saya kagak tahu marahnya karena apa. Maaf, bukan karena HP terbuka, bukan ya. Bukan karena HP dibuka dia, bukan. Pengen manis teh dikasih garam luar biasa. Nah kemudian jadi at-ta'awun ini harus kita tumbuhkan. Saudara kita sakit, dia butuh apa? Kepekaan kita harus kita asah. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak mau bicara tentang keluhannya, dia tidak tersapai oleh kelembutan hati kita. Kelembutan hati kita harus bisa menyapa orang-orang yang tidak bersuara di saat sedang merintih. Merintih bersuara juga ya. Itu alangkah indahnya. Kenapa? Karena ternyata kesan besar itu bukan sekedar dibuat oleh hal-hal yang besar. Kesan besar itu bisa tercipta karena hal yang kita anggap kecil padahal sangat berkesan. Saya pernah ngisi Jumatan di Pilar 5, mesinnya pojok, mesin Araihan. Bensin kelupaan ngisi, udah entit-entit. Pas nyampe sono pas banget. Bensin habis, 5 menit kemudian adzan. Pas pulang bingung ini, mana nanjak lagi. Ketika saya dorong motor, ayah, Pak kenapa? Ya kalau dia dorong motor deh mati. Ya maksudnya bensin apa? Bensinnya udah. Akhirnya sama anak karena motor gede juga, sama anak muda berdua, dia panggil temennya 2 motor. Dia dorong motor saya pakai kaki gitu kan. Ya Allah, itu kesannya sangat luar biasa. Saya sampai selfie sama dia sampai capek. Ungkapan terima kasih sampai ke pom bensin. Jadi kesan besar itu bisa tercipta dari hal-hal yang kita anggap kecil padahal sangat luar biasa. Jadi at-ta'awun, berikan pertolongan yang kita mampu kepada saudara kita hingga ada kesan yang sangat luar biasa. Bukan mengutangi budi, bukan. Walaupun namanya Pak Budi, maaflah dia yang namanya Pak Budi. Kita tidak mengutangi budi, memang kewajiban kita saling bertolong-menolong. Kemudian at-takaful. Setelah tolong-menolong itu terjadi, maka ada takaful, sepenanggungan. Dia sakit, gua sakit, itu bahasanya. Ini luar biasa. Ini kalau ini tercipta luar biasa. Kalau kita ke masjid kemudian ada saudara kita yang biasa ke masjid, dia tidak ke masjid, kita langsung sakit hati kita. Ada apa ini? Jangan-jangan ada apa? Minimal nanya. Ini orang biasa ke masjid udah 3 hari, 4 hari, seminggu kagak ke masjid, kagak ditanya-tanya. Atau ditanya apa? Inna lillahi, nyesel banget kita. Ya Allah, sakit ternyata. Pas diberita-beritanya sampainya sakit, sampai mati kita kagak datang mendekat banget, nyesel luar biasa. Ini jangan sampai terjadi. Apalagi udah sampai al-ithar ini, ya, luar biasa. Bagaimana ini sangat luar biasa dan sangat jarang sekarang. Bagaimana kita mendahulukan kepentingan saudara kita melebihi diri kita. Susah kalau sekarang udah. Ini puncak ukhuwah yang sangat luar biasa dan sulit kita temukan hari ini. Kalau sampai at-takaful masih lah. Gue lo gue, gitu kan. Kalau sampai memberikan hak orang lain, hak saudara kita di atas kepentingan kita, ini sangat luar biasa. Dan itu yang diberikan para sahabat sama Rasul. Dan itu yang diberikan sahabat kepada sahabat lainnya. Satu saat mungkin saya pernah cerita dan pernah ceritakan oleh ustaz-ustaz yang lain. Ada sahabat Ansar sangat lapar. Lalu sama Rasul, ya Rasul saya sangat lapar. Yang pertama Rasul tanggung jawab dulu, tanyain semua isinya, ada makan apa yang kita punya? Semuanya jawab, ya Rasul kami semua punya air doang. Kemudian lempar sama sahabat, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku malam ini? Sahabat ngajung aja. Dia nggak tahu kesediaan di rumah seperti apa. Ngajung aja saking semangatnya. Tamu Rasul. Sampai di rumah ngomong sama istrinya, kita punya apa? Berikan ini tamu Rasul, kita harus menjamunya. Wahai suamiku, kita nggak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak kita 1 porsi saja. Kita nggak makan buat anak kita. Udah nggak apa-apa.
berikan sama dia. Ada yang kayak gitu. Yang ada berantem kita mau gini, lah ketahuan kagak punya apa-apa, main bawa ya tamu, gitu kan? Kita yang kagak makan, berdua buat ini buat anak kita doang. So jadi pahlawan sih, ngasih belanja kagak buat tamu. Berantem yang ada. Itu luar biasa pendidikan yang dibina oleh Rasulullah, para sahabat luar biasa. Ikhlas bininya diberikan, makanannya 1 porsi itu tuh tahu. Kira-kira hari ini ada kagak? Ada ceritanya. Tapi kita bisa mengulanginya. Al-ukhuwah itu adalah dasar keimanan. Kenapa? Mendahulukan kepentingan saudara kita di atas kepentingan kita. Itu sangat luar biasa. Buktinya apa? Sahabat itu kemudian datang sama Rasul, ya Rasul, cerita begini-gini bla 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 bla, ada namanya kiai sama guru. Allah sangat tersenyum melihat perilakumu yang kamu lakukan bersama istrimu. Allah dibuat tersenyum oleh sahabat itu hanya kena 1 porsi makanan yang dibutuhkan oleh diri dan anaknya, tapi diberikan sama tamu Rasulullah, sahabatnya. Ya, hal-hal seperti itu memang sekarang kita lihat sekedar cerita ya. Tapi minimal sampai di at-takaful. At-takaful jangan sampai anak itu belum bayar SPP, nggak apa-apa, yang penting temannya itu kita bayarin. Akhirnya kita yang ditagih itu semuanya mama tewe sekolah, bisa berantem juga sama bini. Ya, sekarang kan lagi bayaran pakai HP ya. Ayahanda dan sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ada pun hal-hal yang bisa menumbuhkan cinta, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di antara kita agar semakin kuat. Yang pertama, i'lanul mahabbah. Namanya cinta itu harus disampaikan. Ya akhi, uhibbukum fillah. Wahai saudaraku, aku cinta padamu karena Allah. Cuma kalau dalam konteks sekarang, ngerinya kalau sesama jenis, jangan-jangan LGBT nih, gitu kan? Aku cinta padamu, diucapkan sesama jenis nih, LGBT nih. Makanya lanjutin, uhibbukum fillah, uhibbukum fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Sampaikan itu. Yang berikutnya, ad-du'a indal ghaib. Doakan saudara kita di saat mana dia sedang tidak bersama kita. Jangan lebay, lagi malam lo, tahu gak ngapain? Gue kagak bisa tidur, doain lo. Bahaya banget. Doakan saudara kita di saat dia tidak sedang bersama kita, itu luar biasa, dan itu doa yang makbul. Kita dengar saudara kita sakit, kita belum bisa menjenguknya. Karena satu dan lain hal, minimal doa kita sampai. Itu luar biasa. Doa kita sampai bukan sekedar sama Allah, sampai ke hatinya. Sampai. Bayangkan wajahnya, doakan ya Allah, berikan kesembuhan kepadanya. Lapangkan hati dan kesabaran dalam hatinya. Sabarkan anak dan istri-istrinya. Anak-anak dan istrinya maksud saya. Salah lagi yang nyebut, susah banget Jadi itu, doakan saudara kita di saat mana dia sedang tidak bersama kita, itu doa yang sangat luar biasa. Kemudian agar tumbuh ukhuwah di antara kita, kecintaan di antara kita, at-tabassum 'inda liqa. Bagaimana kita senantiasa senyum, menampakkan wajah ceria di saat mana kita berjumpa dengannya. Agar sahabat-sahabat kita, saudara kita memberikan brand buat kita, dia adalah orang yang murah senyum. Jangan bawa permasalahan di rumah dibawa ke kehidupan berjamaah, jangan. Jika sama bini semua orang diperengutin, jangan. Habis semuanya, ketemu guru diperengutin. Lah, jangan. Di rumah juga jangan kehilangan senyum kita ya. Walaupun kadang-kadang kita tersiksa karena senyum kepura-puraan kita. Iyalah bahasa. Ada orang yang pura-pura senyum dan hatinya menderita. Jangan sampai, itu juga munafik namanya. Alami aja. Kenapa? Karena kalau senyum dipaksain pahit, agak enak. Kemudian juga ketika berpisah, senyum dan salam, bertemu, berjumpa dengan senyum dan salam, begitupun berpisah.
Orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah itu salah satu di antara orang-orang yang didudukan surga. Kemudian i'taul hadiah, memberikan hadiah. Kalau kita lagi ada kelonggaran rezeki, berikan hadiah kepada saudara kita. Enggak harus dengan hal yang mahal yang kita enggak mampu. Dengan hal sederhana yang kita mampu dan kita sangat luar biasa di hadapannya. Kalau saya dulu punya sederhana, punya ide itu parfum belinya di sana Pak, di Tanah Abang, kalau nggak di ASMK itu murah. Saya beli flashnya biar banyak gitu kan, belinya botolan, udah aja ngisiin sendiri. Ya, sekarang udah lama nih kagak kesana lagi semenjak pandemi, nggak punya parfum. Dengan parfum paling modalnya 5.000 perak kalau kita belanja di sana. Itu kesan kita diukir luar biasa. Setiap ketemu pertemuan lama kagak ketemu, kasih parfum doang. Sehingga kalau dia pakai parfum yang ingetan kita, ini parfum dari Ustaz ini. 5.000 perak. Disiasatin saking pengennya memberi, tetapi dalam kondisi yang tidak terlalu lapang gitu kan. Disiasatin sampai seperti itu. Kesan sangat luar biasa. Silahkan dicoba. Ini hal-hal sederhana. Kenapa? Karena dengan hadiah akan menimbulkan rasa cinta. Kemudian wasilaturahim, berkunjunglah ya. Di hari Jumat masak lebih banyak gitu kan. Pagi-pagi sebelum berangkat Jumat, seperti ada agenda masjid, ini di luar agenda masjid misalnya. Ya, 2 rumah, 3 rumah, samping kiri kanan kita berikan yang kita masak. Itu indah. Kehidupan seperti itu sangat indah. Kemudian i'ta'ul hukukil akh. Bagaimana kita senantiasa memberikan hak-hak saudara kita. Hak saudara, kalau dia lagi nggak punya minjem, kalau kita punya kita minjemin. Itu hak saudara kita. Kalau dia minta kita kasih, itu hak saudara kita. Kalau dia ngundang kita datang, itu hak saudara kita. Ya. Itu hak saudara. Dan pahalanya sangat luar biasa. Kita meminjamkan sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara kita, itu sangat luar biasa. Apalagi misalnya kita minjemin uang 500.000, 600.000, 1 juta misalnya, saking butuhnya dibuat berobat, janji seminggu nggak dipulangin, belum dipulangin karena emang belum ada rezekinya. Kasih lagi kalau bisa. Kita datang. Itu kalau misalnya masa penangguhannya lewat, kemudian dia belum membayar, itu setiap hari kita mendapatkan pahala sebesar uang yang kita pinjamkan di awal. Coba itu. Kalau kita mementingkan pahala, emang duit kita lagi banyak nih, udah biarin dah, jangan dibayar sekalian. Cuman jangan baru sewot. Baru sewot hilang lagi pahalanya. Emang dasar kagak gabut pikiran, udah biarin dibayar nggak apa-apa. Ya paling 500.000. Bukan berarti seperti itu. Alangkah indahnya kalau kita ikhlaskan. Ya, orang kayaknya pas punya utang sama saya kagak ke masjid-masjid. Kenapa? Karena kalau punya utang udah jatuh tempo, ketemu sama yang utangin, itu kayak ketemu malaikat maut, Pak. Malu. Gua 3 kali ketemu malu. Akhirnya apa? Gak ke masjid. Yang kayak gitu kalau emang persediaan kita masih banyak, lebih banyak yang kita pinjemin, kita datengin aja dah. Bang, kalau emang belum ada mah jangan dipikirin, udah biarin lah. Masa masih ada. Udah seikhlasin buat abang, udah. Nggak minjem itu bisa yang bagi. Insya Allah kalau orang yang punya hati, nangis gitu ya. Orang yang punya hati besok lah, kalau gitu besok bisa minjem lagi dong. Itu kagak berpikiran namanya. Kagak berpikiran nih kayak gitu. Insya Allah kalau orang yang punya hati, dia nangis dan dia berjanji.
Satu saat nanti walaupun Bapak udah ikhlas, pasti saya akan ganti. Itu yang sangat luar biasa. Bukan keenakan. Kalau orang yang karakternya keenakan, besok ngabrak lagi dia minjem yang lain. Nauzubillah ya. Jadi ada orang yang emang karakternya belum mampu membayar karena emang kondisi. Ada yang belum mampu membayar karena emang buader. Lah, kita gue kesel minjeminnya. Bayar utang motor baru lagi bayar. Janji minjem duit seminggu dibayar. Ini udah sebulan belum bayar, tahu motornya baru. Kesel kagak? Yang kayak gitu kita tagih tiap hari. Enak aja loh. Ya kagak mikir, kagak tahu lagi minjem kemarin gimana. Nauzubillah, jadi nggak ada karakter seperti itu sama kita. Ayat dan sekalian yang dirahmati Allah. Yang terakhir, samaratul ukhuwah. Kita akan memetik buah dari ukhuwah kita. Yang pertama, istisy'ar biladzatil iman. Kita akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan, kebersamaan dalam keimanan di antara kita. Nikmat. Kalau hal-hal tadi kita lakukan, kita akan merasakan nikmat ketika kita bersama. Ya. Ketika ada saudara kita yang nggak ada, kita begitu rindu. Kemudian yang sangat luar biasa lagi, ukhuwah Islamiyah yang kita bina hari ini, dia akan kita petik juga nanti di akhirat itu bersama-sama dengan saudara kita. Oleh karena itu, jangan sekedar kita berkumpul di dunia yang sangat sebentar ini, ya. Kita juga ingin bersama-sama nanti insyaallah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat sekalian yang dirahmati Allah dan ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kenikmatan dalam kebersamaan kita. Semoga Allah berikan kita keharmonisan dalam ukhuwah Islamiyah di antara kita. Allah jadikan masjid kita masjid yang syiar, masjid di mana kita berupaya untuk memaksimalkan dakwah di Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan kebersamaan kita senantiasa Allah berikan keberkahan. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehat. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang penuh dengan berkah Allah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.